Hukum Kepler pertama menyatakan bahwa setiap planet bergerak pada lintasan elips. Matahari berada di salah satu fokusnya. Untuk memahami pernyataan ini, kita akan belajar untuk mengenal elips terlebih dahulu. Misalkan pusat dari elips berada di koordinat 0,0. Elips memiliki dua titik fokus, pada koordinat minus c,0 dan c,0. Nah, garis yang memotong elips yang melalui titik fokus ini dikenal sebagai sumbu mayor. Panjang dari sumbu mayor adalah 2a, sehingga titik potong elips di sumbu X adalah minus a,0 dan a,0. Sedangkan garis yang memotong elips melalui titik pusat dan tegak lurus terhadap sumbu mayor dikenal sebagai sumbu minor. Panjang dari sumbu minor adalah 2b, sehingga titik potong elips di sumbu Y adalah 0, -b dan 0, b. Selain itu, eksentrisitas. Eksentrisitas merupakan perbandingan antara C dan A atau C per A. Nilai ini menentukan bentuk orbit. Jika I sama dengan 0, bentuk orbit adalah lingkaran. Jika I berada di antara 0 dan 1, bentuk orbit adalah elips. Jika I sama dengan 1, bentuk orbit adalah parabola. Jika I lebih dari 1, bentuk orbit adalah hiperbola. Jika I sama dengan tak hingga, bentuk orbit adalah garis lurus. Untuk bumi, nilai eksentrisitasnya adalah 0,017. Artinya, bentuk orbit bumi adalah elips namun hampir menyerupai lingkaran. Karena nilai E hampir mendekati 0 namun tidak sama dengan 0. Matahari berada di salah satu titik fokus dari elips. Nah, bumi berputar mengitari matahari dalam lintasan yang berbentuk elips ini. Istilah lain yang cukup penting adalah aphelion dan perihelion. Aphelion merupakan jarak terjauh terhadap matahari. Untuk bumi nilainya sekitar 153 juta kilometer. Sedangkan perihelion merupakan jarak terdekat terhadap matahari. Untuk bumi nilainya sekitar 147 juta kilometer. Planet-planet yang lain memiliki nilai eksentrisitas, aphelion, dan perihelion masing-masing. Yap, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.